Gabung siang, gabung siang, gabung malam, pagi. Siang. Kenapa Bang Darwin pada akhirnya memilih untuk masuk nih, gabung nih di Nusantara Set waktu itu? Kira-kira alasannya apa, motivasinya apa gitu? Kayak gini ya. Di Maluku itu kan di tempat tugasku tenaga sanitarian waktu itu kalau nggak salah udah 3 sama aku gitu kan. Tiga orang sama aku. 3 orang, jadi aku pikir-pikir ngapain satu puskesmas casing 3 orang gitu kan. Jadi Keselingin udah gitu udah 3 orang gitu kan, udah banyak kan. Udah gitu kan. Sebagai anak muda bosan juga kali tinggal di situ mulu ya. Cobalah keluar main-main keluar lah ya kan. Betul ya. Boring juga kan. Udah gitu kan, janganlah terlalu cari zona aman. Coba kali-kali keluar cari pengalaman, keluar belajar hidup kan, belajar pengalaman. Karena apa ya, pelaut hebat Itu yang pertama. lahir dari ombak yang gede ya. Bisa jadi sih, bisa jadi. Udah gitu kan bro, gini lah bro, kita kan anak muda bro, kan pengen nikah juga kan, nikah butuh modal, jadi ya sekalian cari modal lah istilahnya kan. Wah jujur sekali nih ya. Satunya kan kayak gitu bro. Iyalah harus jujur lah kan. Berarti apa adanya aja kan. Motivasinya emang awalnya pengen mencoba hal baru ya. Iya, mencoba hal baru, lebih istilahnya lebih memaksimalkan memaksimalkan ilmu yang potensi kan, daripada situ mulu 3 orang ngapain kita di situ kan. Baik. Siapa tahu daerah lain masih butuh banyak ya kan. Musuh butuh tenaga. Bisa diceritakan gitu kan. Proses seleksi Nusantara Set waktu itu dari mulai tes sampai lulus dan berangkat ke Jakarta itu seperti apa? Singkat aja. Pengalaman menariknya apa waktu itu? Nusantara Set seleksinya deg-degan sih. Seleksinya kan lumayan tuh, dari pagi kita diseleksi dengan soal yang begitu banyaknya tuh, soal psikotes kan banyak kali kan, sampai sore jam 5-an baru beres kalau nggak salah itu kan. Waktu itu udah gitu kan tahap seleksinya kan berapa Bang? Total peserta untuk Maluku? Wah, kurang tahu juga, banyak juga sih waktu pesertanya. Lumayan banyak sih sebenarnya itu. Lupa juga aku itu. Lumayan banyak waktu, masih lumayan banyak peminatnya waktu itu kan. PNS-nya belum dibuka waktu itu kan. Jadi betul. Banyak yang ikut Nusantara Asia waktu itu. 2016 kalau nggak salah itu kan. Iya. Pokoknya tesnya luar biasa sih tesnya itu. Tesnya luar biasa ya. Kan bro juga kan pernah hal yang sama kan. Kita mengalami hal yang sama tapi di tempat yang berbeda. Benar. Iya bro. Kan setelah ada pengumuman dinyatakan lulus, Bang Darwin langsung ke Jakarta ya berarti untuk proses pembekalan. Iya, waktu dinyatakan lulus tuh kan, aku buru target bro, soalnya waktu kan ada kegiatan di Oka yang belum beres tuh. Baik. Jadi pas dinyatakan lulus tuh aku beresin semua SPJ-nya kan, semua SPJ. Terus sebenarnya bos aku tuh kampusnya sebenarnya nggak mau aku ikut Nusantara Asia, atau aku tesnya itu kan diam-diam gitu kan. Jadi udah aku bilang dari awal, lihat orangnya gak ngizinin kan. Pas di hari terakhir itu kan ada lokumin bulanan. Betul. Jadi pas kebetulan aku yang MC gitu kan, setelah MC hari terakhir tinggal banget tuh. Pas ditutup MC-nya, sebelum aku tutup tuh aku mohon maaf gitu kan, pada kaget mau kemana nih orang gitu kan. Ya udah, pada ternyata mundur gitu kan, mundur diri ikut Nusantara Asia gitulah. Kira-kira kayak gitulah. Yang penting kan tugasnya udah beres kan. Bang Darwin, ini mungkin kalau terkait pengalaman pembekalannya, saya pribadi mungkin sudah tahu ya, karena memang sama-sama kita mengalami hal yang sama ya waktu di Pusdikes. Mungkin Sobat Set pengen tahu juga nih, gimana nih pengalaman Bang Darwin pembekalan di Pusdikes ya waktu itu ya. Apa saja suka dukanya gitu, ada serunya, ada sedihnya seperti apa, bisa diceritakan ke Sobat Set sekalian. Siap lah. Untuk teman-teman yang di luar sana yang pengen bergabung dengan Nusantara Set, saya cuma mau pesan, Nusantara Set luar biasa. Akan banyak pengalaman luar biasa yang teman-teman bisa dapat di sini. Ada banyak teman-teman yang bisa teman-teman
jumpai, ada orang-orang baru yang akan teman-teman temui dengan hal-hal yang unik-unik dan luar biasa. Untuk pembekalan sendiri sebenarnya enak sih sebenarnya, aku pribadi sih. Ya. Enak dan berkesan, walaupun dalam prosesnya itu ada jatuh bangunnya, tapi sebenarnya itulah yang membuat kita mengenalkan hal-hal, membuat segalanya jadi berkesan. Jadi kalau tidak ada jatuh bangunnya ya nggak berkesan. Betul. Kalau aku pribadi untuk pendidikan di Nusantara Sehat Tim ya, untuk yang tim khususnya lebih berkesan daripada yang individu. Karena aku udah pernah ngikut yang pelatihan tim, yang udah pernah juga yang individu kan 2 kali aku ikut, sekalinya individu, sekalinya tim. Secara keseluruhan kalau mau disimpulkan sebenarnya lebih berkesan yang tim. Soalnya yang tim itu dari segi materinya lebih lengkap, lama dari waktu pelatihannya lebih lama. Benar. Udah gitu lebih dari segi membangun hubungan relasi antara sama rekan-rekan itu lebih kuat. Kalau menurut aku pribadi ya. Apalagi hubungan hubungan emosionalnya ya. Apalagi itu kan Bang Markus lebih pengalaman lah kalau gitu ya. Kalau masalah hubungan emosional kan Bang Markus lebih pengalaman ya. Baik Bang Darwin. Ya siapin mental aja sih sebenarnya menurut aku, sebelum masuk mental itu ya. Mental aja ya. Baik, ini sharing luar biasa nih buat sobat chat sekalian ya. Nah, Bang Darwin kan waktu itu penempatannya di Puskesmas Pongok ya? Ya, Puskesmas Pongok itu di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung dia, dekat Sumatera Selatan lah. Ini sobat chat pengen tahu itu Bang Darwin bisa pilih atau emang ditentukan dari pusat? Ini dia, kalau yang dalam Nusantara Sehat untuk lokus penempatan atau penugasan, kalau yang tim itu langsung ditempatkan oleh Kementerian Kesehatan, ya kan. Kalau yang individu kan kita milih, jadi bedanya di situ. Kalau yang tim kita langsung ditugaskan, sedangkan kalau yang individu teman-teman tinggal milih tuh sesuai dengan apa yang pengen teman-teman pengenin gitu kan, pengen ikut di situ ya. Tinggal pilih aja sih mas sebenarnya. Berarti Puskesmas Pongok waktu itu penempatannya ditentukan dari Kementerian Kesehatan ya, Bang Darwin? Iya. Bang Darwin. Ada lagi, masih banyak Bang Darwin. Nah, waktu ditugaskan di Puskesmas Pongok kan itu formasinya dalam bentuk tim ya. Nah, bisa Bang Darwin ceritakan di tim Nusantara Sehat Puskesmas Pongok itu Bang Darwin mengambil peran sebagai apa, kemudian anggota timnya itu ada berapa orang, terus kegiatan yang dilakukan itu apa saja gitu, terobosan ataupun inovasi yang dilakukan saat Nusantara Sehat itu seperti apa? Silakan Bang Darwin. Oke, siap. Ini kayaknya Bang Markus lebih oke sebenarnya dalam hal ini ya. Tidak juga. Cuma karena saya di sini sebagai narasumbernya saya sampaikan aja ya. Sebenarnya setelah dikirim ke Pongok itu kan kita berlima, kita dipilih sama Kemenkes itu kita berlima dengan jenis tenaga kesehatan yang berbeda-beda. Saya sendiri tenaga sanitarian untuk kesehatan lingkungan, yang keduanya dokter gigi, ada tenaga perawat, analis kesehatan, sama tenaga bidan gitu kan. Baik. Jadi kita berlima berangkat. Awalnya berangkat 4 orang karena temanku yang satunya dia kena kena sakit gitu kan, jadi dia nggak bisa berangkat, jadi dia di karantina dulu di Jakarta sampai sembuh baru dia nyusul. Jadi awal berangkat kita berempat berangkat dari Jakarta ke Bangka Selatan, terus transfer lagi ke Kecamatan Kepulauan Pongok kayak gitu. Kita berempat sih. Ya, untuk posisi sih aku sih waktu itu. Bagaimana? Ya, silakan teruskan Bang Darwin, silakan. Kalau ini kan sesuai pertanyaan yang aku jawab ya. Betul. Untuk posisi kebetulan banget entah kenapa saya ditunjuk sama orang Kementerian itu sebagai ketua timnya. Jadi saya sebagai tim leader. Jadi kalau untuk Nusantara Sehat tim itu pasti ada salah satu orang yang ditunjuk sebagai tim gitu kan. Entah saya tidak tahu kalau yang sebagai ketua tim yang ngatur gitu kan. Yang istilah bukan ngatur sih, sebagai koordinator gitu kan. Betul. Saya nggak tahu kalau yang terakhir kayak gini apa ditunjuk atau gimana, atau dipilih dari teman-teman timnya atau gimana. Kalau kita masih Nusantara Sehat tim batch 4 2016 itu kita dipilih kalau nggak salah. Nah, kalau nggak salah Bang Markus juga kan ketua timnya kan, iya kan? Siap, bener Bang. Iya. Baik Bang, kalau terkait itulah. Ya, luar biasa. Kalau terkait inovasi atau kegiatan yang
dilakukan di Puskesmas Pokok sendiri seperti apa Bang Darwin? Oke, untuk kegiatan di Puskesmas sih awalnya kita datang, kita presentasi di itu terkait dengan inovasi yang sudah kita jabarkan di Pusdikes kan. Jadi kita tinggal sudah bikin rukun situ kan, tinggal kita sampaikan ke kepala Puskesmas, terus disuruh buatkan rukunnya, kita udah masukin, terus kita jalankan kegiatan inovasi sih waktu itu masih seputar gerakan-gerakan, kan masih awal-awal banget nih kan, masih perkenalan dulu kan. Betul benar. Kita bikin aku sebagai tenaga kesehatan lingkungan sih belum melakukan inovasi apa-apa sih. Pertama nyampe banget tuh kita bikin tuh gebrakan pertama, kita bikin itu pendataan PSPK waktu awal-awal banget ya. Iya. Soalnya kita mau bikin program, tahulah orang daerah tangga terpencil tuh, bukan aku ngomong jelek bukan ya, mungkin mereka atau gimana gitu kan, data juga masih kayak gimana ya. Jadi kita mau data yang real benar kan, kita PSPK dulu. Setelah PSPK kan turun lapangan tuh, kita secara selain pendataan kita bisa langsung berbaur dengan masyarakat, bisa nanya keluhan masyarakat. Jadi kita secara langsung selain memiliki data, kita bisa tahu keadaan sebenarnya di lapangan kayak gimana kan. Jadi untuk menyusun sebuah rencana kan, biar tepat sasaran nih, apa dulu yang masalah di bawahnya biar kita tahu kan. Setelah kita pendataan PSPK mulai nyusun kegiatan-kegiatan sesuai dengan hasilnya. Ya tetap berpaduan kepada rukun yang ada gitu kan. Cuman dia misalnya sasarannya di mana, ini sasarannya bagusnya di sini nih. Oh misalnya masalah kebidanan, di RT ini masalah kebidanan masih parah nih, tinggal tapi disesuaikan dengan rukunnya. Oke, secara lingkungan datanya dari datamu, kegiatan program ini kayaknya bagusnya di kampung ini deh, kampung ini kayaknya kurang tepat. Nah itu kan sesuai dengan data yang ada di NS lagi PSPK-nya gitu kan. PSPK ya. Jadi dari PSPK itu kan lumayan sebenarnya program itu. Waktu awal-awalnya sih PSPK sih kita waktu itu masih baru banget tuh. Iya. Jadi di Provinsi Bangka Belitung itu awal-awalnya ya dari baru kita doang itu karena NS itu kan. Luar jadi biasa ya. Berarti perintis awal ya. ya. Kan cepat banget ya. Ya sekira-kiranya kayak gitulah ya untuk Provinsi Babel ya. Ya, ini berarti kan 2016. Bang Darwin dan teman-teman meninggalkan jejak positif ya, yang bermanfaat buat rekan-rekan di Babel ya. Ya bisa dibilang kayak gitulah. Iya. Sebenarnya banyak juga kegiatan yang kita lakukan sih sebenarnya selain PSPK ya, kegiatan masing-masing program lah ya kan. Sesuai dengan banyak lah kayak aku ya sesuai dengan profesi masing-masing. Kalau khusus kesehatan lingkungan, untuk kegiatan Kesling, kira-kira apa kegiatan Bang Darwin di Puskesmas Pongok Bangka Belitung? Kegiatan aku tuh berat banget soalnya pertama datang data masih 0. Soalnya memang nggak ada tenaga kesehatan lingkungan ya kan, jadi datanya 0 banget. Jadi itulah untung ada PSPK jadi sangat membantu, mulai ngerekam data itu yang paling pertama, pekerjaan paling berat menurut aku tuh ngolah data ya. Kita kerja tanpa data kan 0 kan, jadi soalnya tenaga lain kayak kebidanan tuh udah punya, perawat udah ada gitu kan. Yang dari 0 tuh kayak dokter gigi, analis tuh masih kosong, sama aku Kesling itu memang, apalagi Kesling ini kan berbasis dengan masyarakat, jadi kita harus data yang benar-benar kayak. Jadi pertama kali tuh ngolah data sih menurut aku berat. Jadi untuk teman-teman yang pengen ke lapangan, siap-siapin mental buat sering-sering data ke lapangan biar tahu apa masalah sebenarnya di lapangan gitu kan. Baik. Bang Darwin, ini terakhir nih tentang Setara Sehat ya. Mungkin sobat sehat di rumah juga pengen tahu nih suka dan duka yang Bang Darwin dan teman-teman alami saat mengabdi selama 2 tahun di Puskesmas dengan kategori sangat terpencil ya. Silakan diceritakan Bang Darwin. Untuk teman-teman nih yang pengen ikut Setara Sehat, pertama siapin mental karena suka dukanya banyak. Pertama yang suka dulu ya, enak dulu kali ya. Benar. Yang enaknya itu kita kenal dengan, kita punya teman baru yang jelas, punya teman baru, kenalan baru. Udah gitu punya pengalaman baru, kita kenal budaya baru, budaya orang yang awalnya kita ngerasa kayaknya kita orang baru, lama-lama kita akan terbiasa dengan hal-hal baru. Kayak itu sih menurut aku keren, itu pengalaman sukanya. Selain itu kita juga punya teman-teman tim kan yang kita bisa saling mengenal satu sama lain, walaupun memang di dalamnya ada istilahnya ada gimana ya, tahu lah ada pasti drama dikit lah, tapi jadilah ya kan.
konflik itu kecil-kecilan cuma ada lah sebagai ya. bumbu manis. Iya, Iya. bumbu manis. Namanya juga namanya juga kita dibesarkan dengan orang tua yang berbeda, daerah yang Iya. berbeda, terus Dengan watak yang ditempatkan beda. dengan satu dengan watak yang berbeda kan pasti ada drama, ada intrik-intrik lah di sana sini. Tapi ya alhamdulillah sih lancar-lancar aja sampai Lancar ya. walaupun memang ada drama kecil sih ya. Itu untuk sukanya. Jadi Sukanya. untuk dukanya itu yang pertama itu sukanya kan kita dapat hal baru, banyak Hal sukanya baru. itulah. Banyak juga sukanya. Nah, untuk dukanya ini banyak juga dukanya, banyak dukanya itu yang pertama kita ditempatkan untuk teman-teman yang dari kota itu yang udah bisa anak mami di kota wifi-nya melancar 4G gitu kan. Iya. Pertama kita nggak ada sinyal, yang pertama itu kendala pertama nggak ada sinyal. Yang kedua, kalaupun ada sinyalnya GSM, geser sedikit menghilang sinyalnya kayak gitu kan. Geser sedikit mati ya. Taruhnya di sebelah, iya menghilang gitu kan. Jadi taruh tempat gitu ya, tempat khusus lah gitu ya istilahnya. Iya. Itu yang dukanya. Mungkin Bang Marus juga mengalami hal yang sama kali ya. Tempat sakral ya untuk naruh Yang HP. pertama, iya sip. Yang kedua mungkin selain jaringan telekomunikasi, yang kedua mungkin jaringan listrik kali ya. Ya. Gelap gulita ya kan. Jadi pakai lampu lampu zaman duluan gitu lah, ya pakai Petromak. pelita-pelita gitu. Bukan petromak lagi, yang pakai itu yang kayak pakai dibakar sumbu gitu loh. Berarti Lampu pelita gitu, memang pakai benar-benar pelita. sumbu kompor itu ya? Pakai minyak tanah. Benar. Wah, itu mah udah lama banget ya. Jadul. Cuman kan kita dikasih juga ada juga kan lilin, Iya. terus ada lagi lampu yang dikirim sama Kemenkes tuh, lampu yang pakai air garam itu loh. Air garam ya. Yang tinggal di itu Iya. yang Itu punya kami ujung-ujung terus- karatan itu. terus Akhir perempatan. itu untuk teman-teman yang udah biasa manja-manjaan dengan sinyal yang tiap hari nonton YouTube, apalagi nonton Korea yang nggak mau ketinggalan nonton Korea, ya mending siap-siap mental aja sih sebenarnya kalau mau tugas di daerah sangat terpencil apalagi ya kan. Oke. Itu dukanya sih. Yang selanjutnya mungkin orang tua sih, kalau sakit gitu kan, ada orang tua sakit mau pulang nggak bisa gitu kan, jauh, paling itu sih. Baik. Itu sih. Wah, luar biasa sekali ya Bang Darwin pengalamannya. Nah, Bang Darwin, untuk Nusantara Sehat ceritanya kita akhiri sampai di sini. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sama sobat sehat sekalian terkait perjalanan Bang Darwin ya. Dari mulai awal persiapan sebelum tes PNS sampai pada akhirnya sudah lulus, pemberkasan dan akhirnya sudah bekerja. Nah, Bang Darwin bisa ceritakan kepada sobat sehat sekalian awal mula termotivasi untuk jadi PNS itu latar belakangnya kenapa Bang Darwin? Silakan. Awal mula